teman-teman atas doanya. Mudah-mudahan teman-teman juga ya tidak kejadian ya di keluarga teman-teman semua ada yang terkena COVID-19. Amin. Dan semoga teman-teman juga selalu sehat, selalu sehat lahir dan batin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, untuk sesi awal saya pengen ngajakin teman-teman untuk ngobrol tentang UTS kemarin yang teman-teman sudah kerjakan. Alhamdulillah hasilnya baik semua, luar biasa. Applause untuk teman-teman semua. Walaupun pada kesempatan kali ini saya akan kasih beberapa catatan terkait hasil UTS yang kemarin ya. Catatan pertama saya di sebelum UTS saya meminta teman-teman untuk membuat refleksi ya. Refleksi atas pelajaran atau materi yang sudah kita diskusikan bersama. Nah, catatan saya sama teman-teman ternyata dulu saya ambil rokok dulu. Ternyata hanya sedikit dari teman-teman yang merefleksikan. Akhirnya kebanyakan dari teman-teman banyaknya ngopas materi, masukin aja gitu. Nah, saya rasa itu kurang tepat dalam kaitannya dengan upaya merefleksi ya. Jadi catatannya bahwa merefleksi itu bayangin aja teman-teman di depan cermin ya. Di depan cermin ngaca, kemudian ada yang teman-teman melihat di kaca itu rasa-rasanya ada yang kurang, misalnya rambutnya nggak rapi atau kerudungnya nggak rapi, kemudian rasa-rasanya mungkin harus pakai pewangi, harus pakai make up dan seterusnya. Kira-kira kegiatan refleksi itu kayak gitu ya. Jadi teman-teman melihat sesuatu yang ada di luar sana tapi melalui kacamata diri teman-teman gitu. Makanya permintaannya kan sebenarnya waktu UTS itu cuma 2 halaman ya. Betul ya? Nggak banyak-banyak, cuma 2 halaman. Dua halaman itu asumsinya teman-teman bisa merefleksikan, artinya teman-teman melihat materi itu dalam diri ya, materi itu dalam diri. Jadi dalam refleksi itu biasanya misalnya kita menyatakan posisi kita di mana terkait materi. Misalnya positioning itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif, dan kemudian teman-teman menceritakan kalau misalnya positif itu kenapa positif materi yang disajikan, kalaupun negatif kenapa itu negatif, begitu. Jadi itu kegiatannya persis kayak lagi ngaca. Jadi teman-teman jujur terhadap materi atau jujur terhadap kaca yang ada di hadapan teman-teman, kemudian menyatakan posisi teman-teman terkait apa yang teman-teman pahami. Nah, kira-kira kegiatan refleksi itu seperti itu. Jadi menceritakan materi, jadi bukan ngerangkum atau mindahin bahan, kemudian memperjelas posisi teman-teman terkait dengan materi. Contohnya kayak gini ya, teman-teman ceritakan saja, misalnya materi ini, kalau yang negatif view ya, materi ini misalnya materi tentang pengembangan sumber daya manusia ini ternyata kurang tepat dipelajari oleh kita karena ceritakan alasannya.
Atau misalnya sudut pandang positif materi ini relatif tepat kita pelajari karena apa? Nah, itu contoh-contoh cara merefleksi ya. Nah, sementara yang melakukan refleksi dalam pengertian yang relatif tepat itu hanya beberapa orang saja. Tapi overall saya apresiasi apa yang teman-teman lakukan. Jadi mudah-mudahan ke depan teman-teman bisa menyajikan refleksi atas materi ini jauh lebih mendalam, karena selain kemudian mengungkap alasan, dalam refleksi itu juga biasanya menceritakan pengalaman, plus minus dari sebuah pengalaman, kemudian kelebihan dan kekurangan, kemudian keuntungan dan kerugian dalam konteks keseharian dan seterusnya. Begitu teman-teman. Sebelum dilanjut, ada yang mau komen terkait dengan refleksi ini? Mangga. Halo? Silakan ngasih view terhadap review saya dalam kaitan dengan UTS teman-teman. Yuk, mangga. Halo? Oke, siapa? Saya mungkin Pak. Oke, mangga, Andi. Harusnya sih Pak lihat datanya dulu. Maksudnya saya juga agak tersinggung sih karena beberapa materi belum gimana ya. Yang tadi Bapak bilang harusnya ini negatif atau positif dipelajari gitu. Gak ada kepikiran di sana gitu Pak. Jadi arahannya menurut saya kurang ini Pak. Oke. Enggak, refleksi. Saya kurang ngerti arahannya gitu. Oke. Saya jelasin ulang ya. Jadi refleksi itu membongkar ya perspektif teman-teman terkait materi. Jadi bukan pada materinya itu sendiri ya. Jadi kan di sini di model pembelajaran kita itu model mahasiswa ya, yang sekarang dikenal dengan student center learning itu harus membuka kemungkinan pikiran baru, membuka perspektif baru terkait materi pembelajaran. Nah, refleksi itu adalah salah satu, merefleksikan materi itu salah satu cara agar teman-teman mempunyai perspektif lain atau sudut pandang lain, apakah itu positif negatif, apakah itu kelebihan kekurangan, apakah itu keuntungan dan kerugian dan seterusnya, menurut sudut pandang teman-teman sendiri gitu. Jadi bukan materinya itu sendiri gitu, tapi membongkar bagaimana teman-teman melihat sebuah materi berdasarkan perspektifnya teman-teman dan juga berdasarkan pengalaman. Begitu kan? Ya Pak. Jelasan. Ya? Jadi yang saya bikin itu tuh materinya itu udah saya laksanain sebelum saya tahu materinya. Jadi ini gimana ya? Sudah terrefleksikan sebelum mengenal materinya gitu Pak, maksud saya teh. Jadi kurang paham waktu kurang paham. Tapi nggak ada masalah sih Pak. Mungkin buat Bapak itu. Ini sebagai review. Oh ya. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Jadi bukan mindahin ya. Ini berdasarkan analisa yang kemarin, banyaknya mindahin beberapa materi, tapi sudut pandang teman-temannya nggak keluar gitu.
Nah, sebenarnya yang diharapkan adalah teman-teman bercerita saja mengenai materi sehingga jelas sudut pandang teman-teman. Sebenarnya itu kan. Ya, yang ngerti sih. Jadi kita Udah pengen dipahami. ngasih komentar gitu kan ya Pak, ngasih statement gitu. Oh, kalau Persis. misalnya MSDM menurut saya itu ya gitu kan. Tinggal sesuaikan dengan materinya. Jadi bukan minti. Jadi misalnya cerita bahwa dalam 6 pertemuan saya mendapatkan bla 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 gitu misalnya ya, kita ceritakan ya. Menurut saya, nah, langsung kayak gitu aja. Perspektif ini penting untuk apa? Tapi dalam pengalaman saya, ini misalnya gitu ya, kepentingannya tidak penting-penting banget, saya. Tapi hanya untuk sebagai penunjang agar bla 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 bla. Jadi diceritakan seperti itu kan. Makanya kan harapannya cuma 2 lembar itu cukup sebenarnya, sangat cukup untuk merefleksikan. Nah, beberapa teman-teman itu ada yang sampai 6, 7, sampai 8 lembar itu karena mindahin gitu. Itu sebenarnya review saya untuk teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan ke depan ketika ngerefleksi itu jadi simpel aja gitu. 2 lembar cukup begitu. Oke ya, clear ya? Baik Pak, udah jelas. Oke. Ada yang lain, ada yang mau komen terkait materi awal tentang review saya terkait tugas teman-teman semua. Ayo, saya persilakan. Silakan. Saya Pak. Oh, silakan, Ernisa, mangga. Saya tuh ngerjain bener-bener Pak, Bu. Iya, saya percaya. Lanjut. Bukan kopas doang Pak, bener. Tapi kendalanya adalah saya tuh bingung. Saya kan maksudnya belum berpengalaman buat kerja gitu, jadi bingung ngerefleksinya gimana. Jadi organisasi juga gak jauh beda sih, tapi bingung aja tetap. Ya kan saya saya coba jelasin ya. Dalam materi saya udah gambarkan range ini ya, materi pengelolaan sumber daya. Bahkan dari yang sangat formal dalam organisasi atau dalam perusahaan sampai pada yang non formal, misalnya seperti fenomena keluarga. Gitu ya. Nah, sebenarnya range pemahaman itu mulai dari yang kebiasaan sehari-hari sampai pada institusi formal itu membuka ruang sebenarnya untuk teman-teman merefleksikan apa materi-materi tersebut. Ya cerita saja misalnya, kan saya udah ceritain bahkan dalam urusan perjodohan, urusan rumah tangga, urusan ya kehidupan sehari-hari itu MSDM itu berlaku ya. Jadi nggak harus punya pengalaman kerja gitu. Karena saya paham beberapa teman-teman juga mungkin belum pernah merasakan dunia kerja. Karena memang ya belajar aja gitu. Nah, saya sengaja membuka range tentang MSDM ini seluas mungkin agar teman-teman bisa melihat fenomena manajemen sumber daya manusia itu dalam keseharian gitu. Nggak apa-apa, Ernisa, berlatih saja. Mudah-mudahan nanti di UASnya kita pakai model yang sama ya, merefleksi aja, cuma 2 cukuplah, 2 halaman. Dan itu juga tidak mensyaratkan teman-teman sudah bekerja, tapi mensyaratkan teman-teman sudah bergaul dengan orang-orang,
teman-teman sudah punya kelompok, dan itu pasti nggak ada yang tidak berkelompok karena manusia memang itu ya, makhluk sosial yang dia harus berinteraksi. Nah, jadi pemanfaatan pengetahuan tentang MSDM itu sekali lagi bukan hanya terkait dengan dunia kerja. Dalam keseharian pun MSDM itu terjadi. Dan harapannya ketika teman-teman bisa melihat fenomena itu saja, itu sudah lebih dari cukup untuk teman-teman masuk ke next step ya dalam pemahaman tentang MSDM. Makanya saya kasih tahu sama teman-teman, ya nilai teman-teman bagus semuanya. Rata-rata, bukan rata-rata, kesemuanya A. Cuman ada yang A kurus, ada yang A gemuk gitu. Ya. Jadi range A itu saya di 80 sampai 100 itu range-nya saya kasih A. Tapi ada yang misalnya nilainya 80, ya pas bisa. Kalau zaman lama ada A minus gitu. Kemudian ada A biasa sama A plus gitu. Nah, teman-teman range-nya di angka itu, dan itu saya rasa cukup ya, cukup bagi teman-teman untuk memahami MSDM dalam kehidupan, dalam apapun yang teman-teman hadapi. Oke, ada lagi yang mau komen tentang hal itu? Ernisa, cukup penjelasannya? Siap. Cukup Pak, makasih banyak. Oke. Ada yang lain? Ada yang mau komen tentang review saya terkait MSDM? Terkait UTS MSDM? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke 3 materi diskusi ya. Beberapa memang saya bawa. Jadi 3 materi diskusi yang tadi saya diumumkan di grup itu, ini dirapel sebenarnya. Jadi makanya kita bicara substansi saja, kita tidak akan bicara detailannya seperti apa, karena nanti itu tugas teman-teman untuk baca bahan ya, dari pertemuan 7 sampai 10 ya. Oke, yang pertama kita ngobrolin tentang ODI ya, Organizational Development. ODI ya. Ayah lagi ngajar sebentar ya. Oke, biasa anak-anak. Oke. Inti dari ODI atau substansinya sederhana adalah mendesain tentang organisasi secara keseluruhan dengan menggunakan perspektif MSDM ya. Nah, kalau teman-teman lihat struktur, di struktur itu kan biasanya ada ketua, sekretaris, ada bendahara, dan bawahnya itu biasanya macam-macam ya, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, penyusunan itu yang dimaksud dengan organizational development atau pengembangan organisasi. Organisasi biasanya disusun berdasarkan kebutuhan atau tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Nah, itu gampangnya kira-kira gambaran ODI itu sesederhana itu. Misalnya mungkin kalau teman-teman lihat di struktur organisasi ya, di perusahaan anu ada marketingnya, tapi di yang lain kok nggak ada marketingnya. Di perusahaan anu ada teknisi ahli, di perusahaan lain tidak ada.
Nah, perbedaan-perbedaan struktur itu dalam manajemen sumber daya manusia disebut dengan penyusunannya disebut dengan organizational development. Nah, substansinya sesederhana itu, cuman tetap bahwa OD itu harus berbasis atau berpatokan pada bisnis proses atau apa yang hendak dicapai oleh organisasi. Jadi intinya itu. Jadi nggak bisa sebenarnya kita copy paste struktur kepengurusan. Jadi kepengurusan strukturnya itu harus sesuai dengan bisnis prosesnya. Nah, itu inti dari ODI. Nah, sebelum saya lanjut ke substansi 2 materi lanjutannya, mendingan kita ngobrol dulu. Mungkin teman-teman ada pengalaman untuk melakukan itu ya, kebentuk desain atau membuat desain organisasi menjadi seperti apa. Mangga ada yang mau cerita? Halo, silakan. Ada yang punya pengalaman untuk pengembangan organisasi? Mangga. Mungkin ini Pak isi dari ini saya kan itu ada termasuk ya pengembangan organisasi. Tadi Bapak bilang ada sesuai apa proses bisnis proses. Bisnis prosesnya. Ya. Nah sepertinya ya saya pernah lah gitu melakukan itu, tapi melupakan proses bisnis. Jadi proses pencapaian tujuan organisasi itu mungkin terlewatkan gitu Pak. Oke. Nah mungkin gimana ya Pak? Ya saya rasakan sekarang sih, jadi imbasnya ke apa ya, ke ya prosesnya itu jadi nggak sesuai sama visi misi gitu Pak. Nah, karena sudah terlanjur kayak gitu, harus seperti apa itu Pak tindakannya atau perbaikannya lah gitu. Perbaikannya kayak gimana ya, kira-kira dirombak saja. Artinya gini, kita balik lagi ke prinsip awal ya MSDM ya. Prinsip awal MSDM itu, ini catat baik-baik di kepala teman-teman semua, adalah terkait tentang bagaimana mengefisiensi organisasi, kan itu kan substansi pertamanya. Artinya orang ditempatkan pada posisinya yang tepat. Yang kedua, kepuasan kinerja. Jadi ada dua poin penting itu yang teman-teman nggak boleh lupa ya. Nah, apa yang terjadi ketika ODI seperti yang tadi Hadi ceritakan itu nggak tepat. Benar, nanti jadi kacau balau, tapi yang utama efisiensi akan hilang. Jadi ada SDM yang akhirnya tidak bisa bekerja secara tepat sesuai dengan arah dan tujuan. Oke. Nah, makanya bagaimana kalau itu sudah terjadi? Balik lagi ya, pertama obrolkan ulang bisnis prosesnya itu seperti apa. Karena begini, setiap organisasi itu punya bisnis proses yang berbeda-beda. Contoh ya, kalau sekolahan bisnis prosesnya beda dengan industri. Jasa lainnya seperti misalnya paket kayak JNE dan seterusnya. Di sekolahan biasanya nggak ada tuh yang disebut dengan marketing secara khusus,
ada satu divisi misalnya marketing. Dia secara umum saja, ada humas saja misalnya. Kenapa demikian? Karena asumsi sekolahan, keseluruhan orang yang terlibat dalam proses dalam pendidikan, misalnya dalam sekolahan, itu ada semuanya marketing. Nah, itu perbedaan bisnis proses ya. Jadi guru, staf TU kalau di sekolahan, dosen kalau di kampus, itu semuanya marketing. Jadi semakin berkualitas dosen, semakin berkualitas TU, itu sudah menjadi marketing itu sendiri. Beda misalnya dengan bisnis seperti antar barang dan seterusnya ya. Biasanya punya marketing sendiri dia. Karena misalnya terkait dengan kepentingan mengejar volume ya. Volume dari jumlah barang yang dikirim. Nah, itu pastinya butuh marketing tersendiri. Misalnya dia menawarkan pada perusahaan-perusahaan tertentu sehingga perusahaan itu semua proses pengiriman barangnya, baik itu dokumen ataupun barang atau apapun, itu di perusahaan yang tertentu gitu. Nah, bisnis proses itu harus dipahami secara clear sebelum menentukan SDM apa saja atau kualitas SDM apa saja yang harus terlibat. Di organisasi mahasiswa, misalnya contoh bisnis proses di organisasi mahasiswa, karena premnya adalah membuka sebanyak mungkin keterlibatan orang, biasanya dalam satu departemen di organisasi mahasiswa itu jumlahnya banyak banget. Itu dulu ya, saya nggak tahu yang sekarang. Misalnya di organisasi mahasiswa, karena targetnya adalah keterlibatan sebanyak mungkin, satu departemen bisa 10-15 orang misalnya. Nah, itu mesti dipahami karena memang kepentingan utamanya apa? Atau tujuan utamanya apa dalam sebuah konteks organisasi. Nah, di situ akan terlihat dengan jelas apa. Kalau teman-teman paham itu, teman-teman akan melihat dengan jelas apa yang harus dilakukan ketika ada kelebihan orang atau ketidakefektifan orang dalam bekerja karena tidak sesuai dengan visi misi. Yang dilakukan yang tentunya ngereorientasi ulang, kemudian menutup atau membubarkan departemen atau apa sebutannya ya, departemen atau bidang yang dianggap memang kurang tepat. Jadi diorientasi, dirumuskan ulang tujuan dan bisnis prosesnya, kemudian dilihat ketika tidak tepat, dengan bubarin aja departemennya gitu, atau bidangnya. Kemudian orang-orangnya dikemanain, dimasukkan sesuai dengan yang sesuai dengan visi atau tujuan dari organisasi. Tapi tentunya balik lagi ke proses manajemen sumber daya manusia ya. Mulai ditanya lagi, itu semacam rekrutmen ulang ya. Kemudian direorientasi lagi, ditempatkan dan seterusnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, kalau dalam konteks keseharian dalam rumah tangga, apakah terjadi ketidaksamaan visi? Mungkin terjadi. Ketidaksamaan tujuan mungkin terjadi. Nah, di rumah tangga, kalau udah kacau banget, biasanya bercerai itu suami istri. Tapi ketika tidak bercerai, biasanya dia ada refunctioning. Misalnya kayak gini, istrinya terlalu overload kerja karena harus ngatur duit, nyuci baju, harus ngepel, harus cuci piring, harus masak, kemudian harus cari duit juga. Itu mungkin terjadi ya. Nah, apa yang harus dilakukan adalah balik lagi menyamakan tujuan, menyamakan visi misi, kemudian membagi. Misalnya tambahan
yang suami yang tadinya hanya nyari duit doang, misalnya ditambah kerjaannya, Pak, bantuin nyuci dong, gitu. Jadi suaminya ikutan nyuci misalnya. Nah itu refungsioning gitu. Memfungsikan ulang sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak ada orang yang overload dalam bekerja. Begitu kira-kira Han gambarannya. Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih. Oke, ada teman-teman yang mau komen terkait ini, terkait organizational development? Atau teman-teman yang berbisnis kemarin siapa itu? Yang ada banyak foto-fotonya? Foto-foto kegiatan Ada Wirda, Farida. Firda juga apa itu? Firda, Farida. Oke, cerita deh. Tentang Hasan, Odi-nya. gimana Hasan perkembangan bisnisnya Hasan? Nah, di bisnis startup yang awal-awal ya, kayak kalau teman-teman lagi ngebuka bisnis nih, mau cerita aja. Kalau teman-teman belum ada yang mau cerita, itu biasanya gitu ya. Model OD-nya biasanya semuanya rangkap. Pimpinannya bisa jadi cuma satu, tapi pimpinan juga misalnya ngepacking barang, dia harus beli ke pasar, dia harus masarin juga gitu. Dia harus bikin pencatatan dan seterusnya. Nah, di startup itu biasa itu terjadi. Jadi, misalnya 3 orang nih teman-teman buka bisnis, itu ya semuanya bekerja dengan di keseluruhan lini gitu. Dan itu biasa. Nah, ketika semua orang bekerja di keseluruhan lini berdasarkan banyak fungsi dan kemudian membagi pada masing-masing orang yang terlibat, misalnya 3 orang terlibat. Nah, itu yang dimaksud dengan OD ya. Nah, ketika misalnya bisnisnya maju perlahan, mulai tuh kayaknya kita butuh orang tukang ngepak khusus deh. Karena misalnya pesanan yang tadinya cuma 50 yang bisa dihandle 3 orang sudah naik menjadi 1000. Baru nambah karyawan 1. Nah, kemudian setelah berhitung 1000 orang ternyata nggak cukup, 1000 pesanan ternyata nggak cukup untuk keuntungan dari 3 orang awal misalnya. Karena cuman kebagian 50.000 masing-masing misalnya. Wah, ini harus digedein lagi misalnya. Makanya kemudian oke, kita cari orang marketing khusus misalnya. Wah, marketing khusus kan mahal. Ya udah kita cari buzzer aja, kalau enggak cari endorser misalnya. Sekali bayar tapi efeknya panjang misalnya kayak gitu. Nah, itu logik OD ya. Logika pengembangan organisasi itu kayak gitu. Jadi dia akan berkembang sesuai dengan tujuan dan juga dengan kebutuhannya. Nah, ketika misalnya belum meningkat, ya udah, misalnya 3 orang saja. Semuanya dikerjakan bareng-bareng. Jadi kadang-kadang ya agak pacorokokod lah kan Sunda mah. Kata orang Jerman kata gitu. Tapi it's okay, dan itu kalau teman-teman ada yang punya pengalaman itu pasti asik tuh menceritakan bagaimana OD-nya berlangsung. Sok, teman-teman yang punya atau yang sedang melakukan kegiatan bisnis, yuk ngobrol. Dapur Wildan, ayo Dapur Wildan. Mana sih? Oke, Dapur Wildan, sudah mana? Ayo ngobrol. Halo? Ya, ada Pak. Ya, Dan, cerita Dan. Ceritakan Wildan Kitchen kemarin gimana? Ya Pak, Wildan Kitchen gimana?
Ayo Dan, cerita Dan tentang pengembangan organisasi yang sedang kau lakukan Dan. Halo? Ya, untuk saat ini Pak, perkembangannya masih gimana ya? Masih kecil-kecilan gitu. Masih Oke, saya tanya aja deh, berapa orang yang terlibat Dan dalam bisnismu itu? sekitar 5 atau 4 Pak, kadang 5, kadang 4 gitu Pak. Oke, yang 4 atau 5. Banyak sedikitnya pesanan gitu. Oke, itu gimana tuh sistem tata kerjanya dari yang 5 atau 4 itu? Yang biasanya saya gitu ya, yang cari pelanggan gitu. Ada yang masak, ada yang bantu-bantu masak, ada yang ngepit itu Pak, kayak Handi itu. Handi biasanya packing gitu Pak. Oke. Saya bagian belanja sama cari itu sih Pak, cari marketing sama mengatur keuangan gitu Pak. Oke, keren kau. Jadi tapi memang biasa Masya Allah, ya. Wildan. Nah, jadi Tapi saya cara cair doain. Pak. Cara cair Cara naon cair. Cara ngajak ngopi gitu hasil teh. Oh, atuh dah ker covid beren. Covid. Nah, ya saya doakan semoga nanti lebih maju ya. Ayo kita doakan bersama-sama ya. Amin. Amin. Oke. Semangat Dan. Memang biasa kayak gitu Dan ya. Jadi Wildan itu bosnya ya. Bosnya kerjanya 3. Ngatur keuangan. Kemudian apa lagi Dan? Belanja sama itu Pak. Belanja sama marketing. Ya. Oke. Nah, ini menarik. Jadi model pengembangan organisasi itu kayak gitu ya, teman-teman yang lain. Di awal bisa jadi satu orang bisa memegang beberapa fungsi departemen ya. Tapi kalau misalnya ke depan pesanannya rutin misalnya, sehari 1000 pesanan misalnya, tentunya Wildan nggak mungkin harus kerjakan semuanya gitu. Jadi beberapa orang yang di bawahnya bisa jadi yang bisa rada tertib berhitung itu dipasrahkan untuk jadi finance ya, departemen keuangannya gitu. Kalau udah punya istri itu dikasihkan ke istrinya sebagai pengatur keuangan perusahaan atau punya pacar gitu. Punya Dan? Nggak ada Pak. Aduh. Nah, kayak gitu ya. Nah, tinggal disadari itu aja ya, dan bahwa begitulah cara logik Odi ya. Jadi bisa jadi hanya beberapa orang memegang fungsi banyak hal, tapi di kemudian hari dia akan berkembang terus berdasarkan visinya Wildan ke depan seperti apa. Atau misalnya target produksi pesanan hari ini misalnya di 100 per hari, oke, ke depan kita targetnya 1000 misalnya kayak gitu. Berapa rata-rata Dan ininya Dan pesanan? Sekitar 50-an Pak, kalau lagi Covid gini, kalau lagi biasa-biasa sampai 100 tembus gitu. Oke, per hari ya? Dari pesanan itu biasanya. Jadi belum konstan harian ya? Belum Pak, paling mingguan lah biasa ada gitu. Oke. Itu udah keren banget, teruskan Dan ya. Coba itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lain. Kira-kira begitulah gitu. Odi itu kira-kira gambarannya kayak gitu. Jadi penempatan sumber daya, fungsi dari sumber daya akan disesuaikan dengan jumlah demand atau permintaan pasar, dan kemudian sesuai dengan keberadaan sumber daya yang dimiliki. Saya rasa clear ya terkait dengan Odi ini. Gimana teman-teman? Ada yang belum jelas?
cukup jelas Pak. Clear ya? Oke, kita lanjut ke talent management ya, bahasan lanjutannya. Nah, talent management itu sebenarnya hampir-hampir sama substansinya dengan apa yang telah kita bahas sebelumnya tentang pembinaan ya, tentang edukasi sumber daya. Jadi talent management itu substansinya adalah perihal bagaimana ngerawat. Kita sudah pernah bahas itu, betul? Nah, kita bagaimana ngerawat talent atau sumber daya yang kita miliki agar sesuai dengan kepentingan. Cuman stressingnya di sini atau di materi yang saya share adalah talent management kaitannya dengan model industri hari ini ya. Model industri hari ini yang 4.0 ya. 4.0 4.0 itu tentunya membutuhkan sebuah organisasi atau sebuah kelompok atau perusahaan itu membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai visi 4.0. Karena pertarungannya hari ini, jadi pertarungan teman-teman hari ini adalah pertarungan yang bukan hanya membutuhkan keterampilan personal atau keterampilan intelektual yang baik, tapi juga membutuhkan keterampilan penguasaan internet ya, atau jaringan-jaringan yang sifatnya online. Karena semua orang pada akhirnya bertarung di wilayah itu. Ini persis yang kita rasakan ketika COVID ya. Semuanya masuk ke marketplace, Facebook juga bahkan buka marketplace, kemudian ada marketplace yang lainnya, kayak Bukalapak dan lain-lainnya. Nah, memiliki sumber daya manusia yang punya visi jaringan online itu penting untuk hari ini. Jadi talent management itu pada akhirnya untuk kebutuhan industri, kebutuhan organisasi hari ini harus memainkan atau harus mempunyai visi 4.0 itu. Poinnya di situ. Nah, kayak Wildan ya, kita ambil contohnya usaha Wildan. Saya nggak tahu apakah Wildan juga melakukan marketing di live. Saya sarankan itu karena hari ini bertarung di gaya itu. Jadi ketika misalnya Wildan punya beberapa bawahan atau 5 orang ya, dan kita yang diarahkan juga mulai memiliki visi 4.0. Jadi memainkan dunia digital untuk kepentingan bisnisnya Wildan. Sehingga jaringan semakin luas, pasar semakin terbuka, dan keuntungan yang didapat oleh dalam bisnis yang dilakukan oleh Wildan terkait manajemen. Ayo ngobrol. Silakan, ada yang mau komen? Saya Pak. Oke, Mangga. Tadi yang katakan terkait karena MSDM itu dengan sekarang saja situasi 4.0 ya. Oke, 4.0. Oke. Saya setuju Pak dengan pernyataan itu karena pada dasarnya setiap manajemen sumber daya alam yang dilakukan oleh setiap orang kebanyakan sekarang ini ya lebih ke sana memanfaatkan dunia digital ya kan Pak. Betul. Jadi marketing juga dengan
perkakas digital yang juga itu pun bisa menambah relasi kuat. Bahkan kedepannya pun saya pernah baca juga kan terkait revolusi industri dari mulai yang pertama sampai masa sekarang kan masuknya big data gitu ya. Itu diperkirakan untuk kedepannya penggunaan mengenai dunia digital ini memang menjadi makanan dan minuman sehari-hari bagi orang-orang. Apalagi ketika ini ditandasikan dengan MSDM, saya pun berasumsi bahwasannya setiap orang, bahkan anak-anak kita ke depannya ya harus mahir dalam hal ini dalam tanda kutip yang positif. Dan itu akan menunjang kapabilitas setiap orang. Itu komentar dan asumsi saya gitu Pak. Terima kasih. Oke. Bener banget. Muhammad Firdaus ya? Oke, Muhammad Yoga, bener banget itu apa yang kamu katakan. Memang pada akhirnya itu. Bahkan saya mau cerita nih, ada kasus gini ya. Saya punya teman, dia pemain sumber daya manusia juga, sampai menyatakan ketidakpercayaan terhadap talent tertentu kalau dia nggak bisa searching di Google. Bayangin gitu. Jadi orang ada karena ada algoritmanya gitu. Jadi kalau orang nggak masuk peredaran Google, katanya itu bukan orang. Sampai se-ekstrim itu gitu. Karena memang kayak gitu ya, tantangan kita pada akhirnya adalah seberapa banyak kita bukan hanya terkait dengan kapasitas personal, tapi seberapa banyak jejak yang teman-teman torehkan di dunia digital. Itu penting banget. Ya kan agak konyol juga sebenarnya ketika menyatakan bahwa orang itu nggak benar karena nggak ada di Google kan, nggak bisa di searching di Google. Itu konyol, tapi memang itu fakta. Ada orang yang sampai se-ekstrim itu. Jadi ketika ada orang yang tidak namanya dicari di Google nggak muncul, ini bukan orang katanya. Nah di dunia MSDM kekinian itu menjadi tuntutan pada akhirnya bahwa semua orang itu tampil dalam dunia digital, dalam jaringan digital. Nah, lakukanlah itu. Apalagi teman-teman yang saya tahu teman-teman banyak prestasi, teman-teman terlibat dalam kegiatan apa, itu penting ya. Untuk misalnya mengabarkan apa yang teman-teman lakukan itu di jejaring digital. Ya kalau masuk lagi ke semangat Al-Quran kan kita tahu di Ad-Duha itu di ujung suratnya fa'amma bini amati rabbika fahadis gitu kan. Bisa jadi itu terjemahan hari ini adalah atas nikmat yang sudah engkau dapatkan ya posting lah gitu. Terjemahannya bisa jadi seperti itu, posting lah. Bukan ria ya, bukan. Tapi ini mah mengabarkan kepada sebanyak mungkin orang tentang nikmat yang Allah berikan. Artinya di situ juga ada tanggung jawab bahwa informasi yang diberikan tentang diri adalah sesuatu yang positif. Begitu. Jadi bukan narsis ya. Beda ya, narsis dengan mengabarkan prestasi misalnya. Kalau prestasi itu untuk mendorong yang lainnya untuk semakin maju, tapi kalau narsis maka ya gitu, selfie nggak jelas, padahal karyanya nggak punya, gitu, bergaya-gaya dan seterusnya. Seperti itu, Yoga. Ya Pak, terima kasih banyak, setuju pisan. Oke, siap. Ada yang lain yang mau komen selain Yoga?
Saya Pak. Sok, mangga, Mat. Gimana, Mat? Halo? Halo, saya persilakan untuk komen lanjutan terkait tentang situasi 4.0. Halo? Oke, kalau udah dirasa jelas, saya review sedikit bahwa di manajemen sumber daya yang kekinian itu meniscayakan teman-teman terlibat dalam dunia digital. Intinya itu tentang talent management. Artinya ketika teman-teman melakukan pembinaan terhadap kelompok, terhadap organisasi, berilah perspektif itu. Karena ada di beberapa tempat ya yang saya pernah terlibat, pada akhirnya bisa jadi semua orang yang terlibat dalam sebuah bisnis proses itu menjadi marketing shop ya, shop marketing ya, melakukan shop marketing. Misalnya ketika packing barang atau sebentar apa? Misalnya lagi packing barang, dia foto, kemudian dia posting kegiatan menyenangkan ketika packing misalnya dengan hashtag dan seterusnya. Nah, itu bisa sangat memungkinkan semua orang menjadi marketing di hari ini. Oke, tadi yang mau nanya siapa? Mangga. Halo? Nanti sebentar ya, saya mau ini anak saya dulu. Ini dulu guys. Nah. Aduh. Nah, udah. Oh. Bang, ngecor bang. Oh, di sini. Mana nih? Ya udah kerja. Tapi kamu yang ini. Tadi jalan. Ini belum. Oke, sorry ya, saya bingung anak. Oke, siapa yang mau tanya tadi? Saya Pak. Sok, Mat. Halo? Nggak jelas suaranya. Nggak jelas suaranya. Halo? Sepertinya sinyalnya, Pak. Oke, kalau yang mau bertanya bisa di itu aja ya, diketik aja ya. Kalau sinyalnya kurang bagus silakan diketik aja biar bisa dibaca.
Oke, sambil jalan kita masuk materi apa lagi, satu lagi ya? Oh, tentang high commitment, high performance. Oke. High commitment, high performance itu materi ke-10 ya. Terkait tentang pertemuan kita pada kali ini. Substansi dari HCHP itu adalah terkait dengan budaya organisasi. Jadi di sini stressingnya atau substansi dari high commitment, high performance itu adalah terkait dengan bagaimana semua orang yang terlibat dalam sebuah organisasi atau dalam kelompok itu inline dengan visi, misi, tujuan dari organisasi. Visi, misi, nilai utama atau core value atau aturan dan seterusnya. Jadi semuanya harus inline dengan itu. Semua sumber daya yang dimiliki harus inline dengan visi, misi, tujuan, dan nilai yang dimiliki oleh organisasi. Nah, inline di sini tentunya ada banyak hal yang mesti dilakukan, misalnya memperbaiki sistem insentif, sehingga ketika ada yang berprestasi, dia akan diganjar atau mendapatkan reward yang baik, atau misalnya kalaupun buruk dalam bekerja, dia akan diturunkan, didemosi, atau dipindahkan atau dikeluarkan dalam proses organisasi. Jadi itu terkait dengan itu ya, inline, kelurusan ya atau kesesuaian semua anggota dari organisasi untuk bekerja berdasarkan visi yang sama, misi yang sama, tujuan yang sama. Jadi kalau ibarat kereta api mah gitu, semuanya dalam gerbong yang sama gitu, dan dalam jalur yang sama. Intinya adalah itu. Nah, semakin kuat komitmen sumber daya manusia yang ada dalam sebuah organisasi, itu akan berbuah performan atau kinerja yang baik bagi organisasi. Intinya sesederhana itu. Oke, ada yang mau komen terkait itu? Saya, Pak. Mangga. Terima kasih, Pak, tadi pemaparannya. Sedikit pecahan dari saya sendiri, Pak. Kan suka ada kalimat suatu organisasi akan sejahtera jika yang pertama kali adalah mensejahterakan anggotanya. Oke. Nah, itu yang menjadi kutipan saya. Namun kebanyakan saya melihat kadangkala dari atasan suatu organisasi atau mungkin bos bisnis mungkin ya juga, itu kadang memberatkan anggota atau pegawai gitu, Pak. Entah kenapa dan mengapa. Yang jelas pada akhirnya saya melihat itu akan mengganggu visi dan misi yang sudah ada dan sudah dicanangkan. Terus juga kadangkala di masa sekarang ini banyak di dalam suatu organisasi saya melihat yang menegasikan nilai kapabilitas, Pak. Entah mungkin karena, mohon maaf, Pak,
karena beberapa kepentingan yang mungkin kita semua tidak mengetahuinya atau dan sebagainya. Tapi yang jelas esensi dari suatu MSDM di dalam sana itu saya jadi tidak melihatnya, Pak. Bahkan ada ungkapan lagi, kutipan lagi, gini Pak, visi yang hanya melahirkan eksistensi bukan esensi, gitu Pak. Jadi ini berarti apa Pak yang keliru dan yang harus dibenahi itu apa dan di bagian mana sehingga kita mampu mengerti secara sederhana seperti itu Pak. Oke. Sip. Saya akan coba komen dulu terkait tadi ya, statement awal terkait itu ya, kesejahteraan ya. Jadi hal yang penting dilakukan organisasi adalah membuat sejahtera anggotanya agar organisasi maju. Kira-kira gitu ya, enggak ya. Nah, yang harus teman-teman pahami adalah apa makna dari sejahtera itu. Itu yang sebenarnya harus dipahami. Nah, untuk membaca apa yang dimaksud dengan sejahtera, ini pengalaman saya membacanya dengan prinsip Maslowian ya. Maslow ya. Maslow itu melihat hierarki kebutuhan manusia. Oke, teman-teman udah tahu teori itu ya? Hierarki. Oke, kalau belum nanti teman-teman buka tentang hierarki kebutuhan manusia. Di hierarki kebutuhan manusia itu yang paling bawah terkait dengan kebutuhan fisik, yang paling atas terkait dengan aktualisasi diri. Nah, biasanya ada kesalahan memahami apa yang dimaksud dengan kesejahteraan. Nah, kesalahan pemahaman itu selalu kesejahteraan itu diidentikan dengan kebutuhan yang paling bawah, yaitu sandang, pangan, papan. Gitu. Selalu ke situ. Jadi kalau gampangnya UUD lah, yang paling bawah itu UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, pemahaman tentang itu yang kemudian seringkali dipahami keliru oleh banyak orang. Contoh kasus ya, teman-teman pastinya pernah dengar ya bahwa guru, dosen itu punya sertifikasi. Sertifikasi itu dikembangkan berdasarkan asumsi yang awal tadi. Pendidikan akan maju kalau gurunya atau dosennya sejahtera. Faktanya ternyata menunjukkan tidak 100% itu benar. Karena setelah guru disertifikasi, dosen dapat juga sertifikasi, kualitas pembelajaran tidak meningkat. Ada contoh kasus tes di Jakarta, kaitan dengan pendidikan ya. Di Jakarta itu guru SD diminta untuk menyelesaikan soal ujian nasional anak SD. Dan apa yang terjadi, dan ini khusus untuk guru sertifikasi ya, guru yang sudah mendapatkan tambahan dana. Apa yang terjadi, ternyata lebih dari 90% guru yang ikut dalam tes itu gagal lulus ujian. Bisa kebayang nggak? Asumsi bahwa dengan bertambahnya uang untuk para guru, dia bisa meningkatkan kapasitas atau kemampuan pengajaran. Dites dengan menyelesaikan soal UN, ternyata gagal. Hanya kurang dari 10% yang lolos dalam uji tersebut. Jadi tidak ada korelasi langsung antara kesejahteraan dalam pengertian uang dengan performa. Nah itu yang harus teman-teman pahami, sehingga konsep kesejahteraan harusnya diperluas
bukan hanya terkait dengan kebutuhan dasar, tapi harus sampai pada level aktualisasi diri. Nah, itu yang kenapa dalam faktanya seperti yang tadi diungkapkan oleh Yoga, terjadi perilaku atau tindakan-tindakan yang justru menjauhkan orang dari visi sesungguhnya atau dari tujuan sesungguhnya dalam berorganisasi atau dalam perusahaan. Karena poinnya adalah salah memahami tentang apa yang dimaksud dengan sejahtera. Saya punya pengalaman misalnya ketika dulu saya memimpin sekolah madrasah ya di Depok. Itu teori itu saya coba aplikasikan. Kemudian saya tanya ulang, apa benar persoalannya di uang? Ternyata para guru bercerita, Pak, bukan hanya uang persoalan kita. Kadang-kadang kita juga butuh penghargaan, minimal makasih gitu dari atasan. Dan itu sesuatu yang hilang dalam konteks keorganisasian. Jadi makasih aja nggak ada, apalagi duit ya gitu. Padahal dengan pernyataan terima kasih, itu katanya udah lebih membahagiakan ketimbang uang itu sendiri. Walaupun pada dasarnya mereka butuh. Nah, kemudian misalnya ada pembagian tugas yang adil. Itu juga penting. Karena dulu sebelum saya masuk ke madrasah itu ada guru yang sibuk banget, sibuknya nggak ketulungan sampai malam-malam aja dia harus kerja dan itu tanpa dibayar karena tidak ada mekanisme lembur. Tapi ada guru yang santainya setengah mati gitu. Nah, di situ ada prinsip-prinsip yang dilanggar juga gitu. Bagaimana membagi tugas secara adil terhadap semua sumber daya yang ada dan berdasarkan sistem penghargaan yang ada. Dan penghargaan yang dimaksud bukan saja uang, tetapi juga ada apresiasi, ada ucapan terima kasih, ucapan maaf kalau misalnya salah dan seterusnya. Jadi persoalan kerusakan dalam konteks organisasi seringkali karena salah memahami tentang apa yang dimaksud dengan kesejahteraan. Dan itu berlaku di banyak organisasi. Sehingga prinsip dasar tentang efektivitas dalam organisasi dan kepuasan kinerja sebagaimana dasar dari teori atau filosofi dari manajemen sumber daya manusia itu tidak terjadi. Jadi pada akhirnya ya teori hanya sekedar teori dan praktek ya praktek. Nah, lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan ketika misalnya itu terjadi di organisasi yang teman-teman hadapi? Awareness. Jadi bangun kesadaran bersama. Bangun kesadaran bersama bagaimana itu tidak terjadi. Caranya bisa melalui forum, bisa ngajak ngobrol, forum pun bisa melalui forum formal atau forum informal. Nah, berdasarkan pengalaman saya, hal-hal yang sifatnya mempererat itu lebih efektif dilakukan secara non-formal ketimbang formal. Jadi dalam rapat-rapat formal biasanya nggak keluar tuh unek-unek, keluh kesah dan seterusnya. Tapi dalam pertemuan informal, misalnya ngaliwat bareng, makan di mana gitu, di restoran atau jalan-jalan, itu biasanya keluar dengan sendirinya. Makanya kaitan dengan situasi kayak gitu, dorong pimpinan kita, kalau kita aja pimpinan, dorong diri kita sendiri untuk melakukan pertemuan-pertemuan informal untuk memastikan semua orang terkoneksi, saling memahami apa yang ada dalam pikirannya. Kalau itu terjadi di pimpinan, ngobrol saja sama pimpinannya dan nyatakan situasinya secara jujur,
dan kemudian ajak pimpinan untuk melakukan pertemuan informal yang memungkinkan semua orang berbicara apapun secara bebas. Begitu kira-kira gambarannya, Yoga. Baik Pak, terima kasih jawabannya singkat padat jelas dan sangat mudah dicerna Pak. Terima kasih. Oke. Udah Yoga terkait dengan itu. Saya yang teman kedua dari dirimu saya kurang begitu paham tentang eksistensi organisasi itu lebih mengedepankan eksistensi ketimbang substansi, gitu ya? Gimana Dan? Itu Yoga. Ya Pak, maksudnya seperti ini kali. Mungkin itu berangkat dari permasalahan tadi Pak. Mungkin kata Bapak tadi, mungkin kurang mengertinya, sedikit mengertinya terkait nilai kesejahteraan. Karena kan tadi juga Bapak bilang kesejahteraan itu bukan soal materi, tapi seperti kita menumbuhkan empati, simpati, juga kita kan Pak ya terhadap anggota ataupun pegawai, bukan dengan uang saja gitu kan. Ya semoga dengan kita mengerti kesejahteraan kan menjadi bekal kita gitu sebagai MSDM men sejati. Karena kan menurut aku pun MSDM ini sangat apalagi dengan pengampu yang sangat hebat seperti Bapak dan yang lainnya, kita bisa mengerti cara kita memanage diri kita terhadap diri kita sendiri juga diri orang lain. Nah, terkait esensi dan juga tadi eksistensi, maksudnya gini Pak, kadangkala di dalam masa entah mengapa mungkin ya, karena ada beberapa yang mungkin mesti dilengkapi sepertinya. Kan di dalam suatu organisasi tadi Bapak dikatakan ya, apalagi di zaman yang 4.0 ini ya harus relevan dengan hal ini gitu. Tapi kadangkala mereka melupakan empati serta simpati kepada anggotanya dan bahkan banyak lebih mungkin ya menyuruh atau harus merealisasikan agenda-agenda yang sudah dicanangkan gitu kan, tanpa mempedulikan empati dan simpati yang harusnya lahir atau mungkin apresiasi gitu. Nah, itu kan Pak, maksudnya ke sana sehingga pengen ada solusi untuk saya pribadi atau teman-teman dan semuanya supaya kita juga menyadari benar tentang pentingnya nilai esensial dalam suatu hal apapun itu dalam hidup. Itu sih Pak. Itu sebenarnya bakal didalemin secara lebih spesifik nanti terkait tentang budaya organisasi. Tapi highlight aja ya ini ya buat teman-teman bahwa dalam sebuah organisasi itu ada fungsi formal, ada fungsi informal. Intinya adalah itu. Jadi nggak bisa kita terus-terusan, kalau tadi bahasa Yoga itu eksistensi itu saya gambarkan sebagai fungsi formal ya. Tapi substansi sebenarnya fungsi informal. Esensi ya, esensi itu fungsi informal. Jadi secara keseluruhan, secara eksistensi kita bisa menjabat sebagai apa saja. Tapi secara substansi atau secara esensi, kita harus memerankan kemanusiaan sebagai inti dari keseluruhan tindakan kita. Begitu kira-kira gambarannya. Mudah-mudahan itu nambah gambaran ya. Tapi nanti kita bakal dalemin itu dikaitan dengan budaya organisasi. Karena budaya organisasi mengatur itu ya. Bahwa setiap orang itu punya dua fungsi itu. Bahwa setiap orang itu ada tugas, ada tupoksinya masing-masing. Tetapi ada juga sisi kemanusiaan yang dua-duanya harus diselamatkan gitu. Dari sisi tupoksi dia harus meningkat kemampuannya, tapi dari sisi
kemanusiaan, dia juga harus selamat, jangan sampai terdegradasi. Contoh yang sangat kuat di wilayah formal itu Jepang ya. Jepang itu sangat ketat mengatur tupoksi setiap orang, sehingga aspek personalnya seringkali atau aspek kemanusiaannya seringkali terabaikan. Makanya di Jepang itu banyak kasus orang bunuh diri karena udah nggak kuat ya, selalu memainkan fungsi fungsi formalnya. Ya kerja habis-habisan, tapi persoalan dirinya tidak ada yang bersimpati, tidak ada yang mengapresiasi dan seterusnya, sehingga stres dan banyak orang mati, bunuh diri. Dan itu terjadi juga akhir-akhir ini di Korea ya. Korea yang sekarang disebut negara maju luar biasa, bunuh dirinya ternyata tinggi. Nah, Indonesia sebaliknya. Indonesia terlalu banyak memainkan wilayah informalnya, sehingga aspek formalnya kurang begitu diperhatikan atau lebih cenderung diabaikan. Apa yang terjadi yaitu ya budaya sogok menyogok, ya kejahatan kemanusiaan sebenarnya yang terjadi karena terlalu longgar sisi formalnya, sehingga justru terlalu terlalu non formal juga punya dampak negatif. Yaitu tuh kira-kira asal aya duit itu bisa diselesaikan gitu. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan adalah menyeimbangkan aspek formal dan informal itu secara tepat, sehingga itu mendorong setiap orang yang ada dalam organisasi untuk lebih perform, untuk lebih memperlihatkan kinerja terbaiknya. Begitu. Gimana teman-teman? Udah clear untuk materi yang terakhir ya? Halo? Iya, Pak. Gimana? Ya, Pak. Apakah sudah cukup? Iya, Pak. Handi simpulkan. Mau komentar dulu, Handi, Pak. ada yang mau Iya, sok. Ya, ini di sini ada pendapat Michael Beer yang menyatakan bahwa ketika orang terbaik diberikan pekerjaan di bawah tekanan, kadang terjadi hasil yang kurang memuaskan gitu. Oke. Ya memang saya pernah mengalami itu. Terus bagaimana pendapat Bapak itu, Pak? Tentang pekerjaan di bawah tekanan gitu, bekerja di bawah tekanan. Iya, memang itu. Jadi gini ya, di bawah tekanan itu karena aspek formal ya. Kalau balik lagi ke tadi yang saya obrolkan, aspek formalnya terlalu ketat. Orang itu pasti akan tertekan. Dia nggak punya jalan keluar ya. Secara personal kan orang harus diselamatkan juga. Itu benar. Bahkan orang terbaik sekalipun itu akan hancur kalau memang terlalu formal. Makanya teman-teman bisa lihat misalnya model-model industri 4.0 kayak Google misalnya, itu nyaris tanpa tekanan. Dia punya framework formal yang clear, tapi kemudian aspek kemanusiaannya diperkuat. Karena targetnya atau sistemnya yang dibangun adalah kreativitas, inovasi, dan seterusnya. Sehingga konon katanya karyawan Google itu di kantornya itu katanya ada tempat main PS. Jadi kalau misalnya liur teuing gitu ngerjain sesuatu, dia bisa refresh sendiri, ada tempat gym, dia bisa olahraga dulu, dia boleh jalan-jalan kemanapun asal kerjaannya terpenuhi. Nah,
itu adalah teknik-teknik bagaimana menyeimbangkan antara peran formal dan peran informal sehingga orang tidak tertekan, sehingga orang yang terbaik akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya demi kepentingan perusahaan. Nah, seperti itu. Bahkan ada yang ekstrim ya, kalau nggak salah Bill Gates ya pernah ngomong kalau ada satu kasus terkait pemrograman yang ruwet banget, apa yang Bill Gates lakukan adalah mencari orang terbaik yang termalas, yang paling malas yang dicari. Jadi Bill Gates sangat menghargai potensi, bahkan kemalasan pun dia lihat bukan sebagai sesuatu yang buruk, tapi sesuatu potensi. Anugerah. Kenapa dia anugerah? Kenapa cari yang paling malas? Karena orang paling malas itu biasanya berpikirnya shortcut ya. Jadi di tengah kerumitan apapun, orang malas itu biasanya cari jalan yang tercepat, yang teraman, yang paling mengenakan bagi dirinya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, itu kan luar biasa gitu. Bagaimana seorang pemimpin melihat sumber daya yang dimiliki. Bahkan orang yang jelek dalam pandangan umum itu bisa menjadi sangat potensial di tangan orang yang tepat gitu loh. Nah, mudah-mudahan nanti ini jadi karakter teman-teman ketika melihat orang itu tidak hitam putih gitu ya. Bahkan setiap orang adalah potensi, baik itu dalam kondisi terbaiknya atau dalam kondisi terburuknya, atau dalam karakter terbaiknya atau dalam karakter terburuknya. Nah, itu salah satu kenapa pentingnya belajar MSDM itu gitu. Teman-teman bisa menghargai person as person dan bukan dalam kacamata judging ya. Dalam kacamata menghakimi orang yang ada di sekitaran teman-teman dalam organisasi, tapi dalam rangka melihat potensi untuk mencapai tujuan organisasi. Kira-kira itu ya, Handi, kebayang ya? Gimana, Han? Baik, Pak. Terima kasih, cukup jelas, Pak. Oke. Saya kira substansi dari 3 materi saya kira cukup ya. Sisanya teman-teman baca secara perlahan, karena di UAS nanti teman-teman juga akan merefleksikan itu ya. Merefleksikan beberapa materi yang diberikan setelah UTS. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan selalu berharap bahwa kita semua selalu dijaga oleh Allah untuk sehat, Amin. baik lahir maupun batin, dan teruslah teman-teman belajar dengan sungguh-sungguh dan sharing lah, bagilah. Jadi pengalaman terbaik teman-teman dalam melakukan apapun bagilah, dan gunakan media sosial itu sebagai cara teman-teman untuk mengekspresikan diri secara positif, sehingga teman-teman punya banyak jejak digital positif yang mana di industri 4.0 itu sangat menentukan atau akan membantu teman-teman untuk meraih apapun yang teman-teman harapkan. Itu saja dari saya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak. Oke. Ngopi dulu Terima kasih semuanya. banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Bangun, bangun. Siapa yang tidur sekarang? Lihat.